Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 465. Satu minggu, staf medis di ruangan itu tampak sedih. Mereka semua tahu bahwa wanita tertua dari keluarga Ye memiliki kepribadian yang kuat dan ulet serta tidak pernah menunjukkan kelemahan di depan orang lain. Tapi sekarang, dia hampir menangis di depan orang luar seperti dirinya. Bisa dibayangkan betapa sedihnya Ye Yunlan. Tiba-tiba, seolah-olah dia teringat sesuatu. Dia berbalik dan meraih lengan Ye Yan. "Kak, bukankah tadi kamu mengatakan bahwa kamu bisa menyelamatkan kakek?" Ye Yan memandangnya dan menghela nafas. "Aku juga mengatakan bahwa untuk menyelamatkan orang tua itu, kamu harus memiliki ginseng salju berumur 1000 tahun. Ginseng salju berusia ribuan tahun, bahan obat berharga pada tingkat ini tidak akan pernah muncul di pasaran. Setelah ditemukan, bahan tersebut akan dibagi-bagi oleh berbagai kekuatan besar. Oleh karena itu, setelah Ye Yunlan mendengarkan, matanya meredup. Terakhir kali, dia mengira Tuan Ye masih punya waktu setidaknya 3 bulan untuk hidup. Jadi dia tidak terburu-buru dan berencana menghubungi beberapa keluarga kaya di ibu kota. Namun kini, nyawa Tuan Ye berada di ujung tanduk. Waktu, apapun yang terjadi, sudah terlambat. Ye Yunlan mundur 2 langkah dengan putus asa dan duduk di kursi. Ye Yan memandangnya dan menghela napas. "Bagaimanapun juga, saudari ini cukup baik padaku. Dan karena saya meminjam tubuh pemilik aslinya, saya harus melakukan sesuatu untuk keluarganya apapun yang terjadi. Aku bisa memperpanjang umur orang tua itu selama seminggu," kata Ye Yan. "Apa?" Ye Yunlan tiba-tiba berdiri. Staf medis juga kaget. Mereka semua tahu betul bahwa Tuan Ye mungkin tidak akan selamat malam ini. Tapi tuan muda kedua ini sebenarnya berkata bahwa dia bisa memperpanjang umur lelaki tua itu selama seminggu. Awalnya, mereka baru saja secara selektif mengabaikan topik tentang ginseng salju. Tetapi sekarang mereka tidak dapat menahannya lagi. Tuan muda kedua, kelakuan lelaki tua itu saat ini telah membuat wanita tertua sangat tidak nyaman. Mengapa Anda harus mengatakan hal seperti itu? Seorang dokter berkata dengan tidak senang, "Jika saatnya tiba, jika kamu tidak bisa melakukannya, bukankah sia-sia membuat wanita tertua sedih?" Ada orang pertama yang berbicara, dan semua orang mengangguk setuju. "Ya, bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong tentang hal semacam ini? Ini kakek kandungmu. Sekalipun kamu tidak sedih, tidak perlu bicara omong kosong." "Nona, tolong jangan percaya. Bagaimana ini mungkin?" Meskipun staf medis ini tidak berbicara dengan keras karena takut mengganggu Tuan Ye, namun cukup untuk didengar oleh Ye Yan dan Ye Yunlan. Ye Yunlan terdiam beberapa saat. "Lanjutkan hidupmu." 2 kata ini mudah diucapkan, namun melaksanakannya sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Tapi untuk beberapa alasan, Ye Yunlan tidak memiliki keraguan sedikit pun di hatinya. "Baiklah," dia mengangguk pada Ye Yan, "dalam seminggu, saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan ginseng salju milenium." Setelah dia selesai berbicara, staf medis terkejut. Jenis obat apa yang membuat wanita tertua kecanduan, sehingga dia mempercayai kata-kata konyol seperti itu? "Nona, dokter ingin mengatakan sesuatu."
Ye Yunlan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Oke, aku sudah membuat keputusan. Kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Jika terjadi sesuatu, biarkan aku menanggung kekesalan kakek. Setelah berbicara, dia menatap Ye Yan dan berkata dengan serius dan sungguh-sungguh. Adik, kakek menyerahkannya padamu. Ye Yan tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, kakek akan baik-baik saja. Setelah jeda, Ye Yan menambahkan, ini aku harus memintamu untuk mengirimku kembali ke kamarku nanti. Ye Yunlan tercengang dan tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu. Tapi Ye Yan tidak menjelaskannya. Dia hanya mengeluarkan kotak jarum yang dibawanya dan mendisinfeksinya dengan hati-hati. Kalian semua keluar, perintah Ye Yunlan. Meski Ye Yan tidak mengatakan apa-apa, dia tetap harus menyiapkan lingkungan yang tenang untuk keluar. Staf medis itu melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi pada akhirnya mereka semua tidak punya pilihan selain keluar dengan enggan. Dan Ye Yan sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Sejak dia menyiapkan jarum filiform, dia memasuki kondisi konsentrasi mutlak. Ye Yan berencana untuk menggunakan teknik yang sangat tidak lazim di antara 13 jarum Niyuan, menggunakan energi batin untuk secara paksa membangkitkan vitalitas Tuan Ye yang telah terkuras karena berbagai penyakit tersembunyi untuk memperpanjang hidupnya. Kehidupan manusia sangatlah panjang, namun dalam seumur hidup banyak kehidupan yang selalu tersita karena sakit dan kelelahan. Faktanya, cara ini sama dengan prinsip resep yang dia ceritakan kepada Ye Yunlan sebelumnya. Metode ini menggunakan kekuatan luar untuk secara paksa menyembuhkan penyakit tersembunyi dan rasa sakit yang menumpuk di tubuh, sehingga sebagian kecil dari masa hidup yang dikonsumsi dapat dipulihkan dan diperpanjang. Namun, sekarang Ye Yan tidak memiliki bahan obat yang berharga seperti Millennium Snow Ginseng, jadi dia hanya bisa menggunakan energi batinnya sendiri. Itu dapat memperpanjang umurnya selama seminggu, yang merupakan angka setelah energi batinnya melonjak beberapa kali. Saat pertama kali terlahir kembali, Ye Yan mungkin akan berjuang untuk memperpanjang hidupnya selama 2 hari. Setelah menenangkan diri, dia menyesuaikan diri, mengangkat tangannya untuk membuka kancing pakaian Tuan Ye, dan memperlihatkan dadanya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, dan jarum pertama menembus jauh ke dalam titik kunci lelaki tua itu di lintai. Tembakan kedua, poin Tanzong, 2 jarum berturut-turut sama dengan 2 titik fatal pada tubuh manusia. Dada Tuan Ye tiba-tiba berhenti naik dan turun. Seolah-olah dengan 2 suntikan Ye Yan, kehidupan lelaki tua itu berakhir. Bip pada instrumen di sampingnya, garis yang melambangkan detak jantung berubah menjadi garis lurus. Ye Yunlan merasa napasnya terhenti. Jangan menunggu dia bereaksi. Bang, pintu didorong terbuka. Dokter baru saja masuk dengan cepat. Nona, orang tua itu sedang sekarat. Mau tak mau dia merasa marah ketika melihat Ye Yan memegang 2 jarum halus di tangannya dan masing-masing menusuk 2 titik vital Tuan Ye. Lihat, kebaikan apa yang telah kamu lakukan, dasar bajingan, teriak dokter itu dan hendak bergegas memberi pelajaran pada Ye Yan. Tapi saat berikutnya, sesosok muncul di depannya. Ternyata itu adalah Ye Yunlan. Siapa yang membiarkanmu masuk, keluar? Dia berkata dengan dingin. Nona, tapi dia
dokter ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi mata Ye Yunlan tiba-tiba menajam, dan nadanya menjadi lebih dingin. Ku bilang, keluar. Momentum yang tak tertahankan muncul dari tubuhnya. Ekspresi dokter berubah, dan semua kata sepertinya tercekat di tenggorokannya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berbalik dengan kaku dan mundur. Ye Yunlan memperhatikan pintu tertutup di depan matanya dan perlahan menghela napas. Dia berbalik dan menatap Ye Yan. Ye Yan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Tangannya bergerak secepat kilat pada berbagai titik penting di tubuh Tuan Ye. Kadang melintir, kadang mencabut, kadang gemetar, kadang menusuk. Setiap gerakan sangat cepat, namun sangat tenang. Jarum tipis menyinari tubuh lelaki tua itu dengan warna perak, secara bertahap membentuk pola misterius. Ye Yan, sebaliknya, sudah mengeluarkan banyak keringat. Bab 466 Aku benar-benar melakukannya. Ye Yunlan terguncang sejenak. Meskipun dia pernah mengalami apa yang terjadi di pabrik anggur Yejia, dia sudah yakin bahwa adik laki-lakinya pastilah orang yang cakap. Tapi jika menyangkut kakeknya, mempedulikannya adalah kekacauan. Ye Yunlan mau tidak mau panik saat melihat detak jantung Tuan Ye berhenti. Tapi kemudian, dia menjadi tenang saat dia melihat Ye Yan memasukkan jarumnya. Meskipun wajah Ye Yan serius, tidak ada kepanikan dalam gerakannya. Setiap suntikan dilakukan dengan cepat namun tenang. Ye Yunlan memilih adik laki-lakinya setelah berpikir sejenak. Karena dia bisa membalikkan keadaan di kilang anggur dan secara ajaib menyelesaikan masalah yang telah mengganggunya selama sebulan, dia pasti bisa memenuhi janji yang dia buat untuk dirinya sendiri sekarang. Jadi, ketika dokter ingin menghentikan Ye Yan, Ye Yunlan menghalanginya. Ye Yan bahkan tidak menyadari adanya konflik di pintu. Sejak jarum pertama dimasukkan, dia merasakan tubuh Tuan Ye seperti lubang hitam, dengan cepat melahap energi batinnya. Konsumsi energi batin yang cepat membuat Ye Yan merasa lelah untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia mengertakkan gigi dan menahan tangannya agar tidak gemetar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan akhirnya, ketika sisa energi batin terakhir di tubuh Ye Yan habis, dia pun memasukkan jarum terakhir ke dalam tubuh Tuan Ye. Penglihatan Ye Yan menjadi gelap. Dia merasa seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya telah hilang karena suntikan ini, dan dia terjatuh ke belakang tak terkendali. Kemudian, dia jatuh ke dalam pelukan yang hangat dan lembut. "Saudaraku, kamu baik-baik saja?" Ye Yunlan berkata dengan cemas. Karena seluruh energi batinnya terkuras dalam waktu singkat, Ye Yan merasa kepalanya sangat sakit seolah-olah ada sebatang besi panas yang ditusuk ke dalamnya. Tapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, "Cepat, cabut jarum terakhir." Baru kemudian Ye Yunlan melihat bahwa hanya satu jarum yang awalnya menembus tubuh Tuan Ye yang tersisa di antara alisnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan dan mencabut jarumnya. Hampir pada saat yang sama saat dia mencabut jarumnya, Tuan Ye tiba-tiba membuka matanya dan menarik napas panjang. Pada instrumen tersebut, detak jantung yang semula berupa garis lurus mulai berfluktuasi, dan alarm yang menandakan bahwa nyawa dalam bahaya berangsur-angsur menjadi semakin kecil hingga berhenti. Tuan Ye, sebaliknya, membuka matanya dengan sedikit bingung.
terengah-engah. Aku, sepertinya sudah mati, kata lelaki tua itu dengan bingung. Ingatannya masih melekat pada kata-kata terakhir yang dia ucapkan kepada Ye Yunlan, dan kemudian dia tidak mengenal orang lain. "Kakek!" Ye Yunlan berteriak kaget. Ye Yan mengangguk dan tersenyum. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Suara terakhir yang terdengar adalah seruan Ye Yunlan. "Adik laki-laki, aku tidak tahu berapa lama, tapi Ye Yan bangun dengan santai. Dia tidak berdiri dengan tergesa-gesa, tetapi menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan energi batinnya. Selama masa koma, energi batinnya telah pulih sedikit, setidaknya membuat Ye Yan tidak lagi mengalami sakit kepala seperti itu. Dengan jejak energi batin ini, dia berlari beberapa saat sesuai dengan metode yang tercatat dalam memori warisan, dan akhirnya pulih 30 hingga 40%. Ye Yan lalu duduk, merasa sedikit ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia menghabiskan energi batinnya sepenuhnya. Perasaan seolah-olah organ dalam dan saraf telah dicabut dari tubuh. Itu lebih buruk daripada kematian. Ye Yan bahkan punya firasat kalau dia selalu menghabiskan seluruh energi batinnya seperti ini, dia pasti akan mendapat masalah besar. Dia diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melakukannya lagi kecuali benar-benar diperlukan. Saat Ye Yan sedang berpikir, pintu dibuka. Seorang wanita cantik berbaju merah menyerbu masuk seperti angin dan memeluknya. "Saudaraku, kamu sudah bangun, hebat." Ye Yan merasa seperti terkubur di neraka yang lembut dan tidak bisa bernapas sama sekali. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang bahu Ye Yunlan, mendorongnya menjauh dengan paksa, dan dengan cepat menghirup udara segar. "Ya Tuhan, aku tidak bunuh diri ketika aku kehabisan energi batin. Aku hampir mati karena dicekik oleh adikku." "Kak, tenanglah, aku baik-baik saja," kata Ye Yan tak berdaya. Ye Yunlan melepaskannya, tetapi tidak bangun dari tempat tidur. Sebaliknya, dia menatapnya dengan mata membara, seolah sedang melihat harta karun langka. Ye Yan merasa tidak nyaman saat melihatnya. "Ada apa?" "Tidak, tidak apa-apa." Mata Ye Yunlan berkaca-kaca. Pikirkan lagi, jika Bibi Sue tahu bahwa putranya begitu baik, dia akan sangat bahagia di surga dibandingkan dengan dia. Ye Yan hanya bisa tersenyum. Ye Yunlan menggelengkan kepalanya, mengesampingkan kesedihan di hatinya, lalu berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa memiliki keterampilan medis secanggih itu." Dia mengulurkan tangannya untuk memegang wajah Ye Yan dan melihat sekeliling. "Bagaimana kamu bisa punya otak seperti itu? Bagaimana kamu bisa begitu pandai dalam seni bela diri, memahami seni mistik, dan pandai dalam bidang kedokteran?" Ye Yan belum pernah diperlakukan begitu intim oleh seorang wanita seumur hidupnya, dan dia merasa kewalahan. Dia mengangkat kepalanya dengan tidak wajar dan melepaskan diri dari tangan Ye Yunlan. "Pelajari saja sendiri. Mungkin kamu punya bakat dan kamu akan mempelajarinya." Ye Yunlan melihat Fan Ying di matanya dan menganggapnya sangat menarik. "Bukankah adik laki-lakiku sudah menikah? Kenapa kamu begitu pemalu, seperti anak kecil?" Menarik sekali. Dengan pemikiran ini, dia dengan sengaja bergerak ke arah Ye Yan, mendekatinya dan berkata sambil menghela nafas lega, "Luar biasa sekali.
jika nanti adikku merasa tidak enak badan, bisakah dia juga datang menemuimu? Ye Yan merasakan tulang punggungnya mati rasa dan seluruh tubuhnya agak kaku. Dia mengangguk dengan santai. Baiklah, tentu saja. Kemudian, dia melompat dari tempat tidur dan berjalan cepat ke pintu kamar. Hei, aku akan memeriksa orang tua itu. Setelah mengatakan itu, Ye Yan berlari keluar dengan sedikit rasa malu. Ye Yunlan melihat ke belakang dan tidak bisa menahan senyum bahagia dengan bibir tertutup. Kamar Tuan Ye, staf medis yang sama. Meski beberapa waktu telah berlalu, keterkejutan masih tetap terlihat di wajah mereka. Sungguh menakjubkan, sangat sulit dipercaya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Dokter memegang laporan pemeriksaan dengan ekspresi wajah yang tidak bisa dipercaya. Dia tidak mengerti mengapa, setelah lebih dari 20 menit, berbagai fungsi tubuh Tuan Ye tiba-tiba pulih dari keadaan hampir mati ke tingkat sebelum koma. Meski situasinya masih sangat buruk, setidaknya sepertinya ia tidak lagi bisa mati kapan saja. Saat dokter itu terheran-heran, pintu terbuka. Ye Yan masuk, dokter itu menegang, mengingat berapa kali dia memarahi orang lain sebelumnya. Namun kini, terbukti pihak lain memang memiliki kemampuan tersebut. Hal ini membuat dokter merasa sangat malu. Tapi Ye Yan tidak merasakan apa-apa, hanya bertanya-tanya, bersambung.